Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Pembahasan mengenai kisah Prabu Siliwangi memang tiada habisnya. Namun, kali ini kita mencoba menjawab beberapa rasa penasaran dalam kronologi sejarah Prabu Siliwangi yang sudah barang tentu terkait dengan sejarah Kerajaan Pajajaran. Ada banyak hal yang jarang dibahas dalam kisah-kisah sejarah Pajajaran. Sosok Prabu Siliwangi yang kita bahas ini adalah Jayadewata putra Dewa Niskala, Raja Galuh. Semasa muda bergelar Pamanarasa atau Raja Sunu atau Raja Siwi atau Sisiliwangi. Demikian menurut naskah cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis tahun 1435 Masehi, yang ditulis di atas kulit kayu atau daluang, yang kini naskah itu disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun, Sumedang. Jayadewata lahir 1401 Masehi di Kawali, Kerajaan Galuh, Ciamis sekarang. Seperti kita ketahui bahwa Prabu Siliwangi naik tahta sebagai Raja Galuh sekaligus sebagai Raja Sunda pada tahun 1482 menggantikan ayahandanya Prabu Dewa Niskala sebagai Raja Galuh, sekaligus menggantikan uaknya dan mertuanya yaitu Prabu Susuk Tunggal atau Sang Haliwungan, ayahanda dari Sakyan Kentring Manik Mayang Sunda. Ia memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Prabu Siliwangi naik tahta pada usia senja. Jayadewata lahir tahun 1401 dan naik tahta tahun 1482 Masehi. Berarti ia naik tahta pada usia 81 tahun, termasuk usia senja. Di masa sekarang kita menyebutnya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga Maharaja dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya, Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Munisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua, ia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uaknya, Prabu Susuk Tunggal, putra Prabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda dan penguasa Kerajaan Galuh sekaligus, dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Ada beberapa ahli yang menyebutkan penyebutan Sri Baduga Maharaja adalah kesalahan dalam penulisan atau fonologi. Sebenarnya yang dimaksud adalah Sri Paduka Maharaja, karena dalam beberapa naskah, diantaranya naskah Amanat Gelunggung, disebutkan juga Sri Baduga Maharaja, tetapi bukan mengacu kepada Jayadewata. Bisa diartikan bahwa gelar itu adalah Sri Paduka Maharaja. Prabu Siliwangi, Raja Daerah di Sindangkasi. Waktu mudanya Sri Baduga atau Prabu Jayadewata terkenal sebagai pemuda tampan, kesatria pemberani dan tangkas. Banyak para putri yang terkagum-kagum kepadanya. Oleh karenanya ia dikenal sebagai Sang Pamanah Rasa. Demikian dalam cariosan Prabu Siliwangi. Menurut naskah daluang ini, istri pertama Jayadewata atau Pamanah Rasa adalah Sakyan atau Nai atau Nyai Ambetkasi atau Rambut Kasih, putra pamannya Ki Gedeng Sindangkasi. Ki Gedeng Sindangkasi adalah sah bandar atau penguasa setingkat adipati di zaman Pajajaran yang bertugas di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Dalam buku cariosan Prabu Siliwangi diceritakan Prabu Wangi di Sumedang Larang mempunyai 3 saudara, yakni Ki Gede Sindangkasi, Prabu Singapura, dan Mangkubumi.
Dikisahkan pula Prabu Wangi di Sumedang mempunyai seorang putra bernama Prabu Anom dan putri bernama Cepuk Agung. Ki Gedeng Sindangkasih mempunyai putra bernama Wirataji dan putri bernama Ambetkasih. Ada beberapa ahli menyebutkan bahwa lokasi kerajaan Sindangkasih berada di Kecamatan Beber, Cirebon, namun admin menemukan beberapa bukti bahwa kerajaan Sindangkasih berada di Cigasong, Kabupaten Majalengka. Beberapa sumber catatan yang menyebutkan Kabupaten Sindangkasih berada di Majalengka dan letaknya disebutkan di Cikoso atau Cigasong di zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Saat itu Raffles mendapatkan surat perpisahan dari Kabupaten Sindangkasih yang dituliskan oleh Temenggung Yogaweswa sebagai Bupati Kabupaten Sindangkasih yang berada di Cigasong, kini Kabupaten Majalengka. Dalam beberapa catatan Belanda disebutkan bahwa luas wilayah Kabupaten Majalengka zaman kolonialisme Belanda mencakup wilayah Palimanan hingga pesisir Laut Jawa. Jadi saat itu Kabupaten Majalengka mempunyai laut. Namun beberapa tahun berikutnya, wilayah Palimanan dimasukkan ke Kabupaten Cirebon. Maka di zaman sekarang kita menjadi simpang siur di manakah letak kerajaan Sindangkasih. Namun dalam video ini, admin berani menyebutkan bahwa lokasi kerajaan Sindangkasih berada di Cigasong, Kabupaten Majalengka. Dalam cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis tahun 1435 dan beberapa kali disalin ulang hingga abad ke-19 Masehi, menjelaskan bahwa kerajaan Sindangkasih adalah wilayah yang berada di bawah kerajaan Sumedang Larang. Kini diyakini bahwa kerajaan Sindangkasih kemudian berubah dan bergabung dengan bekas wilayah kerajaan Talaga Manggung, kerajaan Jatiraga, dan kerajaan Raja Galuh menjadi Kabupaten Majalengka. Jadi, wilayah Kabupaten Sindangkasih di zaman dulu bukanlah keseluruhan wilayah Kabupaten Majalengka sekarang ini. Namun, Kabupaten Sindangkasih adalah seluas wilayah Kecamatan Majalengka sekarang ini. Di zaman Belanda, ibu kota Kabupaten Sindangkasih seperti yang telah disebutkan tadi adalah Cigasong, Cikoso atau Cikoso, dengan bupati terakhirnya adalah Temenggung Yogaweswa. Kemudian tahun 1840, Belanda menggabungkan wilayah eks Kerajaan Talaga Manggung yaitu Kabupaten Maja, eks wilayah Kerajaan Raja Galuh yaitu Kabupaten Raja Galuh atau Raja Galo, dan Kerajaan Jatiraga wilayah barat utara meliputi Kadipaten hingga Jatiwangi menjadi Kabupaten Majalengka yang dikenal sekarang ini. Jadi Majalengka adalah gabungan 4 wilayah kerajaan. Oleh karena itu, dalam video ini kita pahami wilayah kerajaan Sindangkasih terkait sejarah Prabu Siliwangi. Dalam babat-babat dari Cirebon dikisahkan bahwa ketika Ki Gedeng Sindangkasih wafat, posisinya digantikan menantunya Prabu Jayadewata. Dalam beberapa hal, orang sejamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya, yaitu Prabu Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat yang bergelar Prabu Wangi. Namun dalam babat Cirebon ini menyebutkan bahwa Ki Gedeng Sindangkasih berkedudukan di Cirebon. Bisa saja demikian jika babat ditulis pada abad ke-18 atau 19 Masehi, di mana saat itu wilayah Sindangkasih yang Majalengka sekarang bagian dari Keresidenan Cirebon. Pun demikian, di zaman itu disebutkan Panjalu Cirebon. Maka di zaman sekarang orang-orang Panjalu Ciamis menjadi bingung kenapa Panjalu disebut Cirebon. Menurut naskah cariosan Prabu Siliwangi, Jayadewata atau Sang Pamanarasa atau Si Siliwangi tinggal di Sindangkasih bersama Nyai Ambetkasih. Saya menyebutkan Si Siliwangi bukan berarti merendahkan nama beliau. Dalam naskah itu, Prabu Siliwangi sendiri menyebutkan dirinya, "Panggil aku Si Siliwangi." Saat kedatangannya di Sindangkasih, ia berusia 9 tahun akibat konspirasi dari saudaranya Parbamena, putra dari Astuna Larang, istri Dewa Niskala, dari keluarga bangsawan Majapahit yang mengungsi ke Galuh akibat Perang Paragreg. Ada juga beberapa orang menyebutnya Perang Paragreg. Menurut Ustadz Salim Afillah, yang benar adalah Perang Paragreg, artinya perang yang reg-regan atau perang yang berhenti-berhenti. Jadi, perang sesama keluarga bangsawan Majapahit saat itu tidak berlangsung terus-menerus.
Pamanah Rasa 5 tahun tinggal di Sindangkasih sampai usianya 14 tahun hingga ditemukan oleh para punakawannya dan terbongkarlah jati dirinya. Akhirnya Pamanah Rasa dibawa oleh Ambedkasi ke Sindangkasih. Digambarkan keduanya nampak seperti Kamajaya dan Dewi Ratih. Meskipun usia Ambedkasi terpaut jauh di atas Pamanah Rasa atau Siliwangi, namun Ambedkasi terlihat sangat cantik dan digelari seperti Dewi Ratih. Dalam naskah ini, kisah berakhir menjelang pernikahan Pamanah Rasa dan Ambedkasi. Selanjutnya, posisi Ambedkasi sebagai istri Prabu Siliwangi dikisahkan dalam naskah Carita Ratu Pakuan, di mana Ambedkasi sudah menjadi istri Prabu Siliwangi. Tidak diketahui tahun berapa mereka menikah. Tidak diketahui pula apakah kemudian Prabu Siliwangi menjadi raja di Sindangkasih dan berapa lama bertahta di sana. Namun, bila dilakukan pendekatan kronologi dan logika alur kisahnya, bisa jadi kisah Babad dari Cirebon memang benar bahwa Prabu Siliwangi pernah menjadi raja di Sindangkasih bersama istrinya Ambedkasi. Menurut Nina Lubis dan Budiman Shah, aturan tata pemerintahan Kerajaan Galuh, Sindangkasih secara resmi dipimpin oleh seorang Tumenggung Adipati, tetapi juga diakui wilayah ketumenggungan atau kadipaten itu menurut Raja Galuh sebagai kerajaan bawahan. Jadi wajar jika masyarakat Sunda sering menyebut gelar Tumenggung atau Adipati sebagai raja, karena wilayah-wilayah itu dipimpin oleh Raja Muda atau Yuwaraja. Saat itu, Prabu Siliwangi atau Jayadewata adalah sebagai seorang pangeran dari Kerajaan Galuh atau Yuwaraja atau Prabu Anom. Keberadaan Prabu Siliwangi atau Jayadewata sebagai Raja Sindangkasih tidaklah mengherankan. Menurut tradisi Kerajaan Galuh dan tradisi dari Kerajaan Sunda yang masih terpisah saat itu, para pangeran atau Yuwaraja atau Prabu Anom akan ditempatkan di beberapa wilayah negara bawahan. Selain Prabu Siliwangi pernah memimpin Kerajaan Sindangkasih, juga pernah memimpin di Singapura, Cirebon, Japura, Cirebon, dan beberapa cerita rakyat menyebutkan pernah di Sumedang Larang. Namun dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi yang menyebutkan adanya sosok Prabu Wangi yang bertahta di Sumedang Larang, admin masih menelusurinya siapakah sosok Prabu Wangi yang berada di Sumedang Larang. Namun demikian, posisi Yuwaraja Jayadewata atau Prabu Siliwangi muda ketika memimpin raja-raja daerah, admin belum menemukan naskahnya apakah Prabu Siliwangi pernah memimpin kerajaan Saung Agung di Purwakarta dan kerajaan-kerajaan kecil sebagai vasal kerajaan Pajajaran lainnya. Kisah Prabu Siliwangi memang hadir dalam berbagai karya sastra dengan versinya sendiri. Narasi agak lengkap mengenai laku hidup Prabu Siliwangi dijumpai dalam beberapa manuskrip yang digubah pada abad ke-19, seperti cerita Prabu Anggalarang, Babad Pajajaran, Babad Siliwangi, Wawacan Carios Prabu Siliwangi, dan Cariosan Prabu Siliwangi. Namun muatan teks manuskrip-manuskrip tersebut kurang artinya sebagai sumber sejarah, tetapi lebih banyak merupakan karya sastra yang ditulis dalam bentuk tembang. Demikian menurut Amir Suta Arga. Bagaimana menurut pendapat Anda? Semoga video ini bermanfaat. Rahayu, 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 Cak.